Awalnya OPM, GAM, RMS itu bukan kelompok kriminal bersenjata, tapi gerakan separatis. Pidato Kebudayaan Mokhtar Lubis tahun 1976. Ciri-ciri manusia Indonesia antara lain enggan dan segan bertanggung jawab, munafik, percaya takhir artinya tidak rasional, lemah karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna. Dan saya ucapkan selamat datang Pak Batara. Selamat sore Kang Karna. Selamat sore Kang Iwan. Sehat deh Pak Batara. Alhamdulillah. Mantap Pak, alhamdulillah. Ya, sahabat Bravos, kali ini memang sengaja kita undang Kang Iwan ya, Pak Batara Hutagalung untuk banyak berbicara mengenai penelusuran sejarah. Dan kita tahu bahwa Bapak Batara Hutagalung adalah seorang peneliti sejarah kebangsaan Indonesia dan sudah banyak program kita perbincangkan. Dan kali ini kita akan memperbincangkan asal muasal kelompok separatis bersenjata di Indonesia. Dan kita akan lebih banyak tercerahkan oleh Bapak Batara R. Hutagalung. Pak Batara Hutagalung, tadi sudah saya ucapkan selamat datang. Tetap sehat. Kita sudah terlewat dengan COVID dan saya lihat tambah sehat. Sehat. Selalu penuh semangat, penuh energi. Penuh energetik tampilan Pak Batara. Semangat 45 tahun. Semangat 45, Pak. Luar biasa. Nah, Pak Batara, kelompok separatis ini bukan ujuk-ujuk ada. Dan dari zaman perjuangan katakanlah, itu memang sudah ada kemungkinannya. Nah, mungkin bisa cerita dari apa yang diteliti oleh Pak Batara Hutagalung yang kaitannya pernah kita berbicara banyak juga mengenai Abdakom, mengenai Belanda, British, kemudian Amerika dan Australia. Kira-kira bagaimana tuh ceritanya Pak Batara Hutagalung? Baik Kang Karna, intinya tetap saya garis bawahi pentingnya mengetahui sejarah yang sebenarnya. Ya. Bukan tulisan-tulisan sejarah hasil rekayasa, manipulasi, bahkan pemalsuan. Akibatnya fatal untuk bangsa ini, baik sekarang apalagi untuk generasi mendatang. Apabila mata rantai informasi ini terputus, bagaimana dengan generasi mendatang? Ya mohon maaf, mungkin misalnya masih generasi Kang Karna dan Kang Iwan, kan juga banyak baru mengetahui atau mendengar versi lain dari peristiwa-peristiwa yang lalu. Ya, saya akui itu Pak. Masih kita sempat membahasnya dan saya sampaikan data-datanya yang otentik, bukti-buktinya. Jadi bukan isapan jempol. Jadi kalau kita bicara dalam hal ini mengenai memerangi, kita katakanlah gerakan separatis. Memang secara politis di Indonesia tidak mau diakui. Ya. Dengan berbagai alasan lah. Dikatakanlah kelompok kriminal bersenjata. Oke, itu istilah sekarang disematkan kepada gerakan separatis di Papua. Mereka disebut KKB, kelompok. Ya, termasuk di Aceh dulu GAM, Aceh, ya. Kemudian RMS. Ya. Tetapi yang saat ini yang paling ramai sejak beberapa tahun belakangan itu Papua kan? Betul. Ya, tapi sebelumnya kan juga di GAM, Aceh ketika masih GAM sampai tahun 2004 kemudian perdamaian Helsinki 2005. Tapi akan muncul lagi gerakan, sudah muncul gerakan baru, ya, tetapi masih anak-anak muda semua. Ya, demikian juga RMS, ya, karena sekarang sudah generasi ketiga, sudah makin menurun, karena sangat banyak dari sudah generasi kedua Maluku di Belanda
sudah tidak lagi sepakat dengan generasi pertamanya. Oh begitu Pak? Ya, saya kenal baik salah satu, jadi namanya Herman Kepi. Ayahnya Maluku, ibunya Belanda, dan ayahnya dulu marinir di tentara Belanda. Ya, jadi saya pertama kali berkenalan melalui email itu tahun 2001 ketika bersama-sama memprotes mengenai rencana perayaan besar-besaran 400 tahun berdirinya VOC tanggal 20 Maret tahun 2002. Jadi berkenalan melalui email, kemudian jumpa fisik pertama ketika saya berkunjung ke Belanda untuk ke Parlemen Belanda tahun 2007. Ya, bulan Oktober 2007, kemudian bulan April 2008 ketemu lagi. Nah, jadi luar biasa nasionalisme Indonesianya. Cinta kepada Herman Kepi ini. Ini generasi kedua keturunan Maluku yang yang di Belanda. Tinggal di Belanda, Pak. Tinggal di Belanda, ya begitu. Jadi deskripsi Herman Kepi ini adalah orang Ambon tertinggi di dunia, 2,4 meter. Oh, ya. Secara fisik memang sangat jangkung. Ya, betul. Jadi ketika mau ketemu dia di stasiun di, kalau nggak salah di Leiden atau Utrecht waktu salah satu kan, dia bilang nanti kalau lihat saya turun dari kereta api, lihat orang Ambon tertinggi di dunia itu saya. Ternyata betul. Nggak usah ke kiri ke kanan lihat, itu ada orang kok luar biasa 2,4 meter kan. Itu lebih tinggi dari rata-rata pemain basket itu, Pak. Iya, juga dari rata-rata orang Belanda sendiri. Betul. Ya, gitu contohnya. Ya. Jadi dari Herman Kepi inilah saya mendapat informasi bahwa ternyata dari generasi kedua Maluku tidak semuanya sudah setuju dengan gerakan untuk separatis. Ya. Apalagi untuk generasi ketiga kan, jadi sudah makin sadar mereka dan banyak sekali yang sudah menyadari bahwa ini semua adalah tipuan Belanda, ya, termasuk Nicolas Jowe yang salah satu pendiri OPM, ya, akhirnya kembali ke pangkuan Republik Indonesia dan mengatakan terus terang dia dibohongi oleh Belanda. Itu contoh-contohnya. Ya, jadi kalau kembali ke gerakan separatis ini, sebenarnya saya bukan pertama yang mengatakan mengenai hal ini, juga bahwa tidak ada yang namanya teroris. Itu saya ingat teman baik saya almarhum Laksamana Pertama Mulyo Wibisono pernah mungkin sekitar tahun 2011-2012 pernah diwawancara di satu televisi swasta besar yang menyampaikan nggak ada itu teroris, ya. Karena dia jabatan terakhir di BAIS, jabatan terakhirnya yang dia emban adalah Komandan Satuan Tugas Intel BAIS. Jadi dia tahu apa yang dia bicarakan. Itu contohnya. Nah, jadi kalau kita mau melihat fakta sejarah, fakta kenyataannya bahwa awalnya ya OPM, GAM, RMS ya itu bukan kelompok kriminal bersenjata, tapi gerakan separatis. Misalnya ya, GAM pertama Hasan Tiro ya, itu salah satu pejuang Republik Indonesia. Nah, kemudian salah satu pendiri dari RMS itu Mr. Sumokil. Dia itu pernah jaksa di negara Indonesia Timur. Ya. Jadi sipil-sipil semua. Dan kemudian mereka merekrut sekitar 1.000 mantan tentara Kendil yang dipimpin oleh Sersan Samson, kalau nggak salah itu namanya ya, Sersan, jadi panglima tertinggi Knil. Ya. Nah, jadi itu gerakan separatis dan itu pada waktu itu disebutkan bahwa yang membentuk itu adalah de Zwarte Hand van Nederland, tangan-tangan hitam dari Belanda. Ya. Nah, kemudian dengan pengakuan dari Nicolas Jowe itu, yang mendirikan
OPM itu Belanda. Nah, jadi sekarang kalau kita melihat begini, bahwa itu sebagai satu fakta, ya, bukan kemasan politik dalam negeri. Karena kalau dinyatakan itu gerakan separatis, yang turun kan mesti TNI. Betul. Tapi faktanya, kalau kriminal, iya, kan polisi. Betul. Ya, jadi TNI diperbantukan. Iya. Diperbantukan kepada polisi. Iya. Tapi kalau dinamakan separatis untuk keamanan negara, ancaman dari luar, ya TNI yang mesti maju. Ya. Nah, jadi mengenai hal-hal ini, saya bukan juga orang yang pertama yang menulis. Ya. Nah, di sini saya bawa satu buku yang ditulis oleh 9 orang perwira AMN Angkatan 1960. Antara lain Mayor Jenderal IGK Manila, Mayor Jenderal A.A. Nasution yang pernah jadi Dirut Telkom. Yeah. Saya kenal Pak Nasution ini sudah lebih dari 20 tahun. Jadi kalau kami diskusi mengenai masalah ini bisa berjam-jam. Nah, ini judul yang mereka bukukan adalah konsep sistem pertahanan non-militer. Ya, ya. Dan sejalan dengan ini, beliau menerbitkan buku, ya, ini sudah terbit tahun 2015, ya. Nah, di sini ditulis oleh Mayor Jenderal Nasution dan Kolonel Purnawarna Aang Suwarjo, judulnya Indonesia dicengkeram subversi. Ya. Nah, ini gerakan-gerakan subversi dari tahun 50, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Intinya Pak, tulisan beliau-beliau ini dalam konteks gerakan separatisme yang sekarang katakanlah membayangi atau mengancam tanda kutip Indonesia, bisa dijelaskan Pak? Betul. Ya. Jadi itu kan masuk konteks atau begini, perang non-militer. Pak Batara, sebelum kita masuk tadi ke perang apa namanya? Non-militer. Non-militer. Iya. Kalau saya kaitkan, terutama dengan di Papua ini, saya ingat kita pernah bincang-bincang mengenai apa namanya, mengenai KMB. Ya, mengenai KMB. Pada saat KMB disetujui oleh kedua belah pihak. Tiga pihak, ya. Indonesia, Amerika. Bukan. Indonesia, Belanda, dan BFO. Ya, negara-negara federal. Negara federal. Nah, di situ kan di apa namanya disebutkan bahwa semua apa namanya itu wilayah itu menjadi merdeka yang dinamakan RIS, wilayah RIS itu. Dan kita tahu RIS itu tidak termasuk Papua, ya kan? Tidak termasuk Papua. Jadi artinya Belanda itu dengan perjanjian di konferensi meja bundar itu tidak mengakui bahwa Papua itu termasuk dalam wilayah Indonesia. NKRI gitu kan. Dan itu pun sampai sekarang karena kemerdekaan kita 17 Agustus 45 yang tidak diakui oleh Belanda. Yang tidak diakui Belanda. Jadi artinya Papua itu juga masih diakui bahwa itu milik Belanda kan. Artinya bukan bagian dari NKRI. Bukan bagian NKRI, ya. Dan bukan bagian dari NKRI. Jadi artinya Belanda pun masih mengaku bahwa itu tuh sebetulnya masih wilayahnya mereka. Bisa dikatakan begitu. Ya, mungkin dalam hal ini, khusus mengenai hal ini, Belanda nggak bisa lagi membohongi opini dunia internasional. Karena setelah berakhir perang fisik kedua, perang fisik pertama berakhir tahun 49 dengan KMB. Perang fisik kedua memperebutkan Irian Barat berakhir dengan perjanjian New York. Betul. Tahun 62 difasilitasi oleh PBB. Dan di situ dinyatakan Papua milik Republik Indonesia, bukan RIS, milik NKRI. Jadi di PBB Pak waktu itu kan? Ya, PBB. jadi dari PBB. Jadi resmi oleh PBB dan diakui oleh seluruh negara-negara anggota PBB. Betul. Dan apakah Belanda pada saat itu juga ikut
setuju itu Ya, mengakui? betul. Setuju. Betul, karena Belanda harus ikut tanda tangan Oke. Perjanjian New York. Apa bukan itu terjadi? Kita tahu bahwa tahun 62 atau 63 itu kan wilayah sudah masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu juga disebutkan bahwa kelompok yang setuju dengan ayahanda Pak Batara untuk keluar dari perjanjian itu. Membatalkan perjanjian itu. Ya. Setelah perjanjian itu dibatalkan, kemudian Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia, kan seperti itu. Ya, jadi kalau saya jelaskan khusus mengenai masalah ini, ya, jadi apapun opini Belanda, nggak ada urusan dengan Republik Indonesia. Ya, Belanda tidak mengakui 17 Agustus 45, nggak masalah, go to hell. Intinya ke situ. Ya. Karena saya sudah buktikan bahwa proklamasi 17 Agustus 45 dipandang dari segala sudut itu sah. Tidak perlu pengakuan dari siapapun, dan ini juga diperkuat dengan Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 33. Ya. Negara baru tidak memerlukan pengakuan dari negara manapun. Yang penting hanya satu, sanggup mempertahankan diri. Itu saja. Yeah. Ya, jadi seperti Biafra mau memisahkan diri dari Nigeria, ya, dilibas, selesai kan? Ya, begitu juga RMS tahun 50 mau memisahkan diri, disikat, ya, dilibas, ya, 6 ya, habis, selesai. Ya, itu contoh-contoh, boleh saja, ya. Tetapi sanggup nggak mempertahankan diri. Dalam konteks ini, Pak Batara mengatakan bahwa Indonesia telah membuktikan mampu mempertahankan diri sejak 17 Agustus 1945. Ya. Jadi tentang pengautan dari Belanda, sekali lagi go to hell, tidak perlu. Pak, sekarang pertanyaan saya tadi menyambung pernikahan karena apa ya kepentingan Belanda sejak saat itu Indonesia sudah diakui oleh PBB tahun 1962 kan itu Pak ya. Resmi artinya Indonesia berdaulat dalam tata pergaulan internasional juga diakui. Yang Belanda tidak mau akui. Baru di tahun 2023 Belanda melalui pemerintah Perdana Menterinya itu menyatakan mengakui Indonesia merdeka 17 Agustus, bagi kita tidak masalah. Tetapi Pak, ini terpisah. Kenapa ya masih banyak paling tidak elemen-elemen di Belanda kan, karena saya nggak tahu apakah ini di backing atau di backup oleh pemerintahnya yang sampai hari ini masih bisa kita katakan mendukung elemen-elemen atau anasir-anasir yang terkait dengan beberapa kelompok separatis di Indonesia. Jadi arah saya sebenarnya pertanyaan ke sana. Gitu. Apa kepentingan mereka, Pak? Mungkin begini, saya jelaskan dulu mengenai Irian Barat dulu ya. Oke, Pak. Ya. Jadi ada hukum internasional yang mungkin cukup banyak yang namanya pakar hukum Indonesia tidak pernah mendengar, yang dinamakan uti possidetis iuris. Ya. Dari Romawi itu kan Pak ya? Dari Romawi, ya, hukum Romawi yang diadopsi menjadi hukum internasional, yaitu mengenai batas wilayah, ya, yang pernah diduduki oleh suatu kekuatan kemudian berpindah penguasa. Ya, jadi berdasarkan uti possidetis iuris ini, ya, jadi kalau merujuk pada banyak sengketa perbatasan dari negara-negara yang berpisah, ya, itu merujuk pada uti possidetis iuris, ya, dan kalau semua menaati sama seperti Belanda, jadi kalau mungkin delegasi Indonesia tahun 49 itu memahami uti possidetis iuris, seharusnya ini dipakai dengan mengatakan berdasarkan uti possidetis iuris dan fakta, ya, bahwa Irian termasuk wilayah kekuasaan Belanda. Otomatis berpindah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di situ, ya. Nah, jadi mungkin ingat sengketa Sipadan dan Legitan. Nah, dengan Malaysia. Di situ kita dikalahkan dengan uti possidetis iuris. Jadi selalu juga ada dua dalil. Yang pertama bahwa terbukti Malaysia sudah menguasai fisik, membuat resort dan sebagainya kan. Nah, dan kemudian kedua,
si Padan Ligitan dalam peta lama Belanda tidak ada. Yang ada di peta lama Inggris. Jadi berdasarkan uti possidetis juris, ya, itu karena Malaysia adalah warisan dari Inggris, maka itu masuk Malaysia. Itu contoh, ya. Nah, kemudian mengenai kekuatan-kekuatan di Belanda. Jadi kalau dibaca ini sebelum masuk ke sana, Pak, saya teruskan soalnya. Silakan. Ya, kita tahu, seperti saya setuju yang dikatakan oleh Pak Batara. Dan saya yakin juga bukan hanya Pak Batara yang tahu. Saya kira para petinggi-petinggi di Indonesia ini tahu bekas jajahannya Belanda itu akan masuk ke kita, ya kan? Termasuk wilayah Irian. Tapi kenapa sekarang ini kok gamang, ya kan? Katakanlah kita pernah mengatakan bahwa tentara ini gamang. Padahal di sana sudah jelas-jelas gerakan separatis. Nah, kenapa kok gamang? Artinya gamang itu kan balik lagi. Ini pasti ada urusan yang belum beres. Politik belum beres, gitu. Nah, kita itu dari situ, kenapa politik itu belum beres? Ada kaitannya dengan Abdakom tadi. Coba tolong jelaskan kembali Abdakom itu sebetulnya apa dan tahun berapa? Tahun 1930 kan itu dibentuk? Bukan. Abdakom itu American British Dutch Australian Command yang dibentuk bulan Januari tahun 1942 dalam menghadapi agresi militer Jepang yang dimulai dengan penyerbuan terhadap Pearl Harbor di Hawaii tanggal 7 Desember tahun 41. Tetapi jadi 4 negara ini, Amerika, Inggris, Britania, Britania, Belanda dan Australia membentuk Joint Komando Gabungan, tapi terlambat. Ya, dilibas mereka di Pulau Jawa dalam waktu 1 minggu, habis disikat oleh Jepang. Ya, nah jadi de jure itu sudah selesai setelah Sekutu menyerah kepada Jepang di Asia Tenggara. Tapi de facto itu eksis sampai sekarang. Masih bekerja mereka sekarang. Itu yang saya sudah beberapa kali buktikan, saya sudah tulis. Ya, termasuk di Jurnal BIN bulan Agustus tahun 2007. Bahwa konspirasi Belanda Australia sehubungan dengan Papua. Kita akan masuk ke materi dengan Papua ini. Tetapi kembali ke mengenai masalah kekuatan-kekuatan di Belanda ini. Jadi sebenarnya sejak tahun 1920-an cukup banyak kelompok di Belanda yang mendukung kemerdekaan wilayah jajahan Belanda, belum dinamakan Indonesia. Baru gerakan-gerakan pemuda-pemuda pribumi yang melanjutkan pendidikan di Belanda. Ya, jadi saya baca autobiografi mereka, biografi dan sebagainya. Ternyata sudah banyak, sudah lama. Ya. Nah, jadi ini juga yang tidak ditulis di Indonesia ketika di Belanda dilakukan wajib militer untuk mengirim pasukan ke Republik Indonesia, itu ratusan ribu protes. Kalau nggak salah di Amsterdam bahkan pada waktu didengar akan ada pengiriman pasukan, 20.000 warga Amsterdam demonstrasi protes. Ya. Ribuan pemuda-pemuda yang menolak wajib militer, pemuda Belanda. Salah satunya saya ketemu bulan Desember tahun 2005, namanya Jan Maassen. Dia dikirim menjadi salah satu dari peserta atau yang masuk wajib militer? Dia menolak. Dia menolak, ditangkap, di penjara. Oh, di penjara dia, penjara Pak. Dia sekitar kalau nggak salah 3 tahun. Itu pada tahun 1940-an itu, Pak. 48 atau 49. Iya. Itu. Jadi, usai Perang Dunia Kedua. Sudah. Ya, jadi memang kemudian wajib militer itu mulai direkrut tahun 46. Oke. Ya. Dalam rangka dekolonisasi saya bayangkan dari sisi Belanda. Untuk Belanda. Untuk Belanda dekolonisasi. Bagi kita itu agresi kan, bagi Indonesia. Ini kita perang istilah. Jadi
untuk menuntut pemerintah Inggris Iya. bahwa yang dilakukan tentara Inggris tahun 45 di Surabaya agresi militer, Iya. dan yang dilakukan oleh Belanda adalah agresi militer terhadap Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Iya. Saya harus membuktikan dulu bahwa proklamasi 17 Agustus 45 sah dan sudah berhasil. Mengenai hal ini saya sudah paparkan, saya memberi ceramah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 Maret tahun 2015. Ya. Jadi sah kita, dan dengan ini berhasil menuntut pemerintah Inggris ya meminta maaf atas pemboman Surabaya 10 November 45, dan kemudian juga di Belanda ya. Tetapi pemerintah Belanda sampai yang terakhir tadi yang Kang Iwan sampaikan bahwa pemerintah Belanda mengakui. Nah, inilah yang saya tulis waktu itu, judulnya ya, Perdana Menteri Belanda menipu seluruh rakyat Indonesia kecuali petinggi-petinggi di Kementerian Luar Negeri Indonesia yang tahu bahwa itu bukan pengakuan de jure, tetap ya, de jure recognition, melainkan menerima de facto, ya, de facto acceptance dalam bahasa Inggris. Jadi itu perbedaan yang sangat ya, berbeda 180 derajat. Ya, yang saya sampaikan yang lalu bahwa hanya menerima sebagai kenyataan, sebagai fakta sejarah, ya, itu sama seperti anak manusia yang hanya diterima keberadaannya tetapi tidak diakui legalitasnya. Yang waktu itu saya majukan pertanyaan dan Kang Iwan bilang, ya itu namanya anak haram. Karena tidak ada pengakuan secara yuridis ya. Hanya diterima keberadaannya, tapi tidak diakui legalitasnya. Nah, jadi kalau kembali ke kelompok-kelompok di Belanda, jadi yang tadi mau saya sampaikan bahwa sangat banyak yang mendukung Indonesia, sangat banyak. Tetapi di lain pihak kita lihat yang sangat terpukul kalau Belanda mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Pertama, kita sudah bahas yang lalu kan, itu veteran di Belanda. Bayangkan, waktu itu dikirim lebih dari 160.000 pemuda Belanda dikirim ke Republik Indonesia untuk menguasai, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Gagal, tidak berhasil. Ya, mereka kan banyak yang dapat tanda jasa, bintang jasa segala macam. Ya. Nah, kemudian kalau Belanda mengakui 17 Agustus 45 itu kemerdekaan de jure, ya, berarti yang mereka lakukan itu tentara Belanda adalah agresi militer. Betul. Ya, dan yang dilakukan, yang dinamakan oleh pemerintah Belanda sebagai ya extreme violence, tindak kekerasan yang berlebihan. Itu pembantaian massal. Yang paling parah adalah terhadap penduduk sipil, non-kombatan. Itu bukan hanya kejahatan perang, tetapi juga kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan agresi, dan yang paling tinggi, genosida. Seperti misalnya di Maluku, di Sulawesi. Oleh Westerling. Itu kan semua, terutama di Sulawesi Barat, etnis Mandar. Itu genosida. Pembantaian etnis, karena seluruhnya itu etnis Mandar. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi 4 kejahatan yang oleh International Criminal Court di Den Haag, Mahkamah Kejahatan Internasional, dinyatakan tidak kadaluarsa 4 kejahatan itu. Yang tertinggi adalah genosida. Kemudian kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, dan keempat kejahatan agresi. Dan 4-4 ini dilakukan oleh tentara Belanda di masa, untuk kita, agresi militer Belanda di Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat antara tahun 1945 sampai tahun 1950. Karena kudeta para Westerling harus kita masukkan, karena mereka itu tentara Belanda yang disersi, yang ikut konspirasi yang saya sebutkan, konspirasi Pangeran Bernard, Pangeran Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Westerling. Ya. Itu masih bagian dari agresi Belanda. Nah, jadi itu kelompok pertama yang sangat menentang. Jadi waktu yang disenamakan oleh Pak Nasution subversi, gerakan-gerakan subversi, itu gerakan-gerakan bawah tanah yang banyak dilakukan oleh mantan tentara Belanda tahun 50, membentuk organisasi bawah tanah. Ya.
Termasuk satu kali di situ tahun 60 Sultan Hamid II terlibat lagi. Setelah dia dibebaskan karena kasus Westerling, APRA, ya tahun 58 dia dibebaskan. Kalau nggak salah tahun 60 dia ditangkap lagi. Ya, karena kasus ikut gerakan bawah tanah tersebut. Nah, jadi itu antara lain ya, gerakan-gerakan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Belanda. Ya. Tetapi kemudian gerakan separatis. Ya. Misalnya setelah hasil konferensi meja bundar diumumkan, otomatis seluruh wilayah bekas Netherlands Indi itu masuk Republik Indonesia, NKRI, kecuali Irian yang sudah kita bahas. Ya. Nah, jadi Belanda tidak berpangku tangan. Di banyak daerah mereka ya mendorong orang-orang yang dulu pro Belanda ya untuk melakukan pembangkangan, bahkan mendirikan negara. Jadi sebenarnya memang yang berhasil mendirikan tetapi gagal mempertahankan itu RMS. Ya, 25 April tahun 1950 berhasil dicetuskan. Tapi yang gagal tidak ditulis di buku-buku sejarah, antara lain di Aceh. Jadi tadi saya sebutkan bahwa semua pamong praja yang sampai Belanda menyerah kepada Jepang 9 Maret tahun 42, raja-raja, sultan, wedana, bupati, semua waktu itu di zaman penjajahan mereka menjabat, semua itu kaki tangan Belanda. Para bangsawan ya Pak? Ya terutama, ya terutama bangsawan-bangsawan tinggi. Iya. Ya, karena biasanya yang mendapat jabatan tinggi itu kan bangsawan tinggi kan, ya, karena untuk bupati, residen kebanyakan orang Belanda. Bupati pastinya pribumi yang pro pribumi. Mereka. Wedana maksud saya, wedana. Ya, jadi pribumi, ya, bupati juga ada bupati kan, pribumi yang pro Belanda. Betul. Di seluruh wilayah jajahan Belanda. Jadi setelah tahun 42 ya Belanda menyerah, nah banyak yang ikut Republik Indonesia. Tetapi ada yang hanya sementara. Tahun 45 ketika Belanda kembali, mereka bergabung kembali kepada Belanda. Mayoritas Kenil. Berarti waktu mereka bergabung kembali ke Belanda saat Belanda masuk kembali usai Perang Dunia Kedua, ya, mereka itu bisa disebut pengkhianat dong kan, betul Pak, terhadap Republik. Ya, jadi begini Kang Iwan yang tadi saya sampaikan. Iya. Kita puluhan tahun hanya bicara mengenai pahlawan. Kapan kita pernah bicara mengenai pengkhianat? Saya menangkap ini Pak, ternyata dalam sejarah kita, katakan sekitar menjelang kemerdekaan dan selama perang kemerdekaan sampai 1950 Bapak saya katakan tadi, ya, mencakup 2 agresi Belanda di sana kan, ya, yang dilawan oleh para pejuang kita, ya, 1945 sampai 1949 akhir atau 1950, ya, itu ada kisah-kisah kepahlawanan, tapi sesungguhnya juga ada cerita pengkhianatan kan, sangat itu, Pak? Banyak. Oke. Saya ambil contoh. Iya. Tapi sebelum masuk ke sana Pak Batara. Iya, menarik ini. Sebelum masuk ke sana, antara pengkhianat dan pahlawan. Kita balik lagi ke sekarang saya sebut saja di Papua itu ada gerakan organisasi Papua Merdeka. OPM. Ya, OPM. Didirikan tahun 62. Didirikan tahun 62. Nah, kita tahu tahun 62 itu kita sebut kembalinya Irian Barat ke Pangkuan Pertiwi. Saya ingat sekali kata-kata itu. Hasil perjanjian New York. Hasil perjanjian New York. Nah, setelah itu kemudian timbullah yang tidak setuju menamakan dirinya OPM. Dan OPM itu sebetulnya kalau saya katakan dibantu mungkin terlalu ini dengan pemerintah Belanda. Ya kan? Murni bentukan Belanda. Murni bentukan Belanda. Nah, kalau diurut lagi ke belakang, sebetulnya Belanda itu kan masih tidak rela Irian Barat saat itu namanya, itu kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, itu masih berlanjut sampai sekarang. Ya. Ya, jadi maksud saya begini, nanti ada kaitannya juga dengan yang menamakan diri pakar-pakar intelijen. Ya. Ya. Jadi ini sejarahnya bahwa
Yang jelas kalau baca lebih rinci, RMS itu bentukan Belanda. OPM pengakuan dari Nicolas Jouyet, ya itu bentukan Belanda. Kemudian GAM, selama aktivitas GAM, aktivitas mereka itu banyak di Belanda. Walaupun pusatnya GAM pada waktu itu adalah Swedia. Ya. Nah, kemudian gerakan-gerakan separatis ini malang melintangnya itu di mana? Terutama di Belanda, Inggris, Australia, Amerika Serikat. Iya. Ini apa? Abdakom. Kembali ke Abdakom tadi. Ya. Dan baru ada penambahan belakangan sejak tahun 2000-an lah ya. Yang saya sudah sampaikan juga ini lengkap. Ini sengaja kita bahas, Pak Batara. Soalnya saya yakin banyak sekali masyarakat kita, masyarakat Indonesia, termasuk dengan ahli-ahli sejarah, mereka itu tidak mengenal apa itu Abdakom. Ya, saya kira pengamat militer pun banyak yang tidak tahu Abdakom. Nah, sengaja kita bahas ini. Nanti kita kaitkan apa kaitannya dengan gerakan separatis. Gerakan separatis, terutama yang ada di Papua. Ya. Silakan Pak Batara. Ya, tapi untuk menyelesaikan pertanyaan Kang Iwan tadi mengenai kelompok di Belanda. Jadi yang jelas pertama itu adalah kelompok veteran. Bayangkan 160.000. Ya. Sekarang masih hidup, laporan dari Perdana Menteri Belanda masih sekitar 5.000 masih hidup. Sisa dari katakan masih hidup dari 160 ribuan itu masih ada 5 ribuan. 5.000 hidup. Dan artinya mereka masih punya suara gitu Pak. Katakanlah bisa mempengaruhi secara politis di sana. Bukan itu saja Kang Iwan, bayangkan 160.000 yang dikirim. Iya. Kan punya anak cucu. Ya, betul. Keluarga, anak cucu, keturunan mereka. Ya. Ya, jadi berapa puluh ribu semuanya, dan itu kan mereka bukan kacangan, kebanyakan juga seperti misalnya putrinya Westerling, termasuk yang paling keras bersuara. Mereka sebagian keturunan menjadi tokoh-tokoh juga di sana. Tokoh-tokoh betul, ya, karena banyak begitu. Ya, bahkan juga misalnya bapaknya dulu pernah jadi tokoh, anaknya pernah jadi duta besar Indonesia di duta besar Belanda di Indonesia, seperti anaknya Mr. Royen. Ya, ingat perjanjian Royen kan? Nah, salah satu anaknya pernah duta besar Indonesia Belanda di Indonesia, itu contoh. Ya, jadi biasanya itu menurun, bapaknya diplomat, anaknya diplomat, bapaknya tentara, anaknya juga. Jadi itu tradisi di semua negara seluruh dunia pada waktu itu memang demikian tradisinya. Nah, jadi kelompok pertama yang sangat menentang. Jadi jangan lihat yang 5.000 sekarang. 160.000 dengan keluarga, istri, anak, cucu dan sebagainya kan. Bisa signifikan jumlah mereka di sana. Jelas ya, masuk di mana-mana kan. Nah, kelompok kedua adalah yang barisan sakit hati. Yaitu orang-orang kaya yang dulu memiliki perkebunan, pertambangan dan di Indonesia sebagainya, perusahaan-perusahaan besar. Dalam sekejap, dalam pernyataan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, hilang aset mereka. Betul. Oleh karena itu ketika mendengar di Belanda, setelah tanggal 17 Agustus itu Indonesia menyatakan kemerdekaan, timbul kepanikan di Belanda dan muncul slogan yang di Belanda dikenal sebagai Indie verloren, Ramsput geboren. Ya, artinya kalau dulu untuk orang Belanda, ya kan namanya ini Nederlands India Belanda, dan penduduknya hanya dikasih nama India. Jadi kehilangan India, maksud mereka tentu tetap sampai sekarang banyak masih menggunakan nama India bukan Indonesia. Luar biasa itu sampai sekarang. Ya, nah jadi slogan di sana kehilangan India, tetapi artinya kehilangan Indonesia. Ya, timbul malapetaka, disaster. Ya, karena saya pernah tulis dan ceritakan sampai tahun 39 APBN Belanda didukung dengan 12% dari pemasukan dari Netherlands India. Yaitu Indonesia sekarang, wilayah Indonesia sekarang. Sampai tahun 39, jadi di sebelumnya kan di abad ke-19 ya, tahun 1800-an. Jadi sampai tahun 1939 yang tercatat,
APBN Belanda itu masih dibiayai sekitar 10% APBN. Nah, bagaimana orang-orang kayanya, pemilik perik segala macam, ya, yang tiba-tiba kehilangan. Nah, kelompok inilah yang kelompok berduit. Mereka menjadi barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Bergabunglah dua kekuatan ini. Ya. Nah, ini yang sampai sekarang merongrong, dan mereka punya tentu jaringan. Ditambah lagi sekarang masuk kelompok kanan ekstremis Geert Wilders. Ya, sayap kanan Belanda yang sangat ekstrim. Ekstrim kanan. Ekstrim kanan di Belanda. Ya, nah bersatulah mereka kan. Pokoknya udah anti segala macam. Ya, muncul yang namanya selama ini salah dipakai rasis ya. Sebenarnya itu salah itu. Gak ada ras, manusia tidak ada. Ya, manusia itu hanya punya satu spesies. Ya. Ya, namanya ras itu boleh dibilang penemuan dari para kolonialis untuk legitimasi penjajahan. Betul. Bahwa mereka ini mereka ya kulit putih lebih superior. Ras unggulan. Ya, jadi boleh dibilang ilmuwan Jerman yang pertama kali 250 tahun lalu melakukan penelitian dari raut muka, warna kulit, warna segala macam, mencoba mengklasifikasi. Tapi dasarnya bukan rasisme, ya, belum dinamakan, hanya kelompok pengelompokan, ya. Nah, kemudian barulah dipakai sebagai ras. Tetapi Jerman juga yang mengawali dengan mengeluarkan yang dinamakan Deklarasi Jena tahun 2019 di Jena di Jerman, ya, menyatakan tidak ada ras manusia, jelas itu. Nah, jadi sekarang kelompok Geert Wilders sampai sekarang masih dikatakan kelompok rasis. Tapi artinya dia diskriminasi anti kulit putih itu aja. Ya, karena mereka juga anti dari orang-orang pelarian dari Ukraina segala macam kan. Ya, itu jadi masalah jatuhnya Perdana Menteri Belanda sekarang. Masalah imigran. Ya, tapi judul berita di Indonesia itu salah, menyesatkan. Judulnya, setelah minta maaf atas penjajahan, Perdana Menteri Belanda mengundurkan diri. Gak ada urusan, Bang. Gak ada urusan. Mohon maaf. Dia mundur karena situasi politik dalam negerinya terkait dengan policy terkait imigran kan, Iya, tapi judul dari satu media terkenal di Indonesia salah, judulnya keliru. Ya, itu bodoh. Ya, jadi membuktikan yang menyusun kalimat itu nggak pakai otak. Nggak pakai otak, nggak membaca, dan tidak tahu Belanda tidak pernah minta maaf atas penjajahan. Tidak pernah. Ya, itu. Jadi judulnya sudah salah, isinya tidak ada. Nah, ini contoh-contoh bagaimana pembodohan dan penipuan yang dilakukan oleh Belanda diteruskan oleh media-media di Indonesia. Nah, mohon maaf, tadi Kang Iwan masih menyebut akhirnya Perdana Menteri Belanda mengakui kan? Ya, nggak ada itu pengakuan. Membaca media-media di Indonesia, membaca kalimat mereka kan, dan yang dipublikasi oleh media itu media kan. Di Indonesia. Bagi Indonesia, saya bisa mengerti, Pak, karena saya pribadi dari dahulu berprinsip tidak perlu ada pengakuan dari Belanda apalagi Belanda. Betul. Ternyata dari negara manapun kita nggak perlu pengakuan kan itu, Pak, karena kita cukup mampu mempertahankan kemerdekaan. Selesai urusan. Iya, tapi masalahnya Kang Iwan, tanpa pengakuan secara de jure dari Belanda, itu pasti permasalahan itu akan ada terus di Indonesia, di Irian Barat, termasuk separatisme ini kan. Termasuk separatis itu. Saya kira bisa kita kaitkan, Pak. Jadi concern Kang Karna itu. Apa benar, Pak, cara melihatnya begitu? Apa salah sudut pandang itu? Jadi kalau penilaian saya begini, tadi saya sudah sebutkan, dari awal saya sudah sebutkan, ya, tidak perlu pengakuan dari Belanda, tidak perlu sama sekali, menerima juga nggak usah. Termasuk de jure pun nggak perlu kan? Jadi kalau tidak mau, ya go to hell. Tetapi fakta mereka masih melindungi, bahkan mendorong gerakan-gerakan separatisme yang faktanya sekarang masih banyak. Gitu kan, Pak, ya, berkantor di Belanda atau pusat aktivitas mereka di Belanda. Katakan ini masa berbeda, tetapi faktanya didukung oleh banyak elemen-elemen masyarakat Belanda. Pemerintahnya setidaknya tutup mata, walaupun mereka sebetulnya tahu. Nah, lalu bagaimana ini, Pak? Jadi begini, harus kita pisahkan. Masalah pengakuan dan dukungan terhadap gerakan separatis.
Harus kita pisahkan. Jadi saya berulang kali menggarisbawahi, bahkan untuk saya, ya, nggak masalah Belanda tidak mengakui. Saya sudah sering memberi contoh. Kita tidak mengakui Israel, tapi resiprokal. Israel tidak mengakui kita. Waktu itu sempat kita boikot Israel boikot kita. Ya, kita yang menjerit kan, ya. Karena Israel nggak ada kepentingan untuk masuk ke Indonesia. Tapi banyak orang Indonesia, Kristen dan Islam, ingin ke Yerusalem, yang dikuasai Israel, ke Masjid Al-Aqsa dan sebagainya kan. Ya, kemudian misalnya kita juga dengan Taiwan, kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi kan timbal balik. Masalah Indonesia dengan Belanda adalah, ya, di Indonesia ada kedutaan besar Belanda, di Belanda ada kedutaan besar Indonesia. Ini yang menjadi masalah karena 99,999% rakyat Indonesia termasuk mungkin presiden dan sebagainya tidak tahu, ya, bahwa ini menjadi masalah besar secara yuridis. Ya, saya pernah tulis artikel dengan judul waktu tahun 2010 Presiden SBY mau ke Belanda. Saya tulis artikel, ya, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda sebagai apa? Ya, sini masalahnya. Saya kira akhirnya Presiden SBY tidak jadi ke Belanda. Batal karena ancaman dari RMS akan melakukan demonstrasi besar. Ya. Bukan mengajukan ke pengadilan untuk menangkap. Ya. Ini masalah kehormatan bangsa. Tapi ya saya bilang alhamdulillah nggak jadi. Karena mempermalukan dirinya. Ya, karena itu yang saya sebut. Kalau Belanda tidak mengakui de jure, berarti dia datang bukan sebagai Presiden Republik Indonesia kan? Ya, Belanda mengakui RIS. Padahal RIS sudah dibubarkan 16 Agustus tahun 50. Jadi dia sebagai apa? Nggak jelas, turis kan? Ya. Nah ini masalah protokol. Dan ini saya pernah baca waktu itu, waktu kunjungan Presiden Soeharto ke Belanda tahun 70-an, ya, itu yang ikut antara lain Benny Murdani, dan Benny Murdani marah kepada protokol Belanda karena dilecehkan. Nah, jadi sebelum Presiden Joko Widodo ke Belanda, saya sudah menerbitkan lagi tulisan itu dengan judulnya diubah. Jadi dulu Dr. Susilo Bambang Yudhoyono saya ganti menjadi Insinyur Joko Widodo ke Belanda sebagai apa? Saya kirim antara lain ke Eva Kusuma Sundari, politisi senior PDIP yang janji akan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo. Tapi ternyata bulan April Presiden Jokowi ke Belanda juga. Nah sekarang coba lihat protokoler. Presiden Republik Indonesia turun dari pesawat diterima oleh Letnan Kolonel Susanne Schoemaker. Cewek. Letnan Kolonel, katanya ajudan Raja Belanda. Ya. Berani nggak misalnya menerima Raja Arab Saudi atau Presiden Iran di tangga pesawat? Dan hanya mengutus ajudan dengan pangkat rendah begitu iya, kan? dengan pangkat rendah, Letnan Kolonel cewek pula kan, menyambut turun dari pesawat. Itu contoh pertama. Walaupun ikut di situ menyambut katanya wakil perdana menteri atau siapapun ya, tapi itu bukan orang jajaran pertama kan? Ya. Nah penyambutan turun dari pesawat saja sudah penghinaan menurut saya, penghinaan. Ya, masa ajudan raja, ya itu pangkatnya begitu rendah. Ya, kalau sespri kita, sekretaris presiden itu kan mayor jenderal semua, sespri. Ya, nah ini contoh-contoh. Ya. Nah, jadi sama seperti Presiden SBY, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, karena tidak diakui. Dan ini ditulis oleh Teguh Faisal Shah, juru bicara Presiden SBY tahun 2010. Ya. Di mana pada waktu itu sebelum keberangkatan SBY yang batal, dia menulis, karena masalah ini, maka kunjungan-kunjungan presiden sebelumnya, Presiden Abdurrahman Soeharto, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, bukan kunjungan kenegaraan. Ini yang menjadi masalah.
Ya. Nah, jadi seandainya misalnya tidak ada kunjungan segala macam, ya nggak masalah. Ya. Tapi di sini jadi masalah. Kemudian seluruh rakyat Indonesia kecuali petinggi-petinggi di Kementerian Luar Negeri Indonesia tahu sampai detik ini puluhan tahun Belanda tetap tidak mau, bahkan bukan hanya de jure, de facto pun tidak. Menerima de facto itu baru 17 Agustus tahun 2005 secara lisan. Yang dijanjikan tahun 2010 akan diberikan secara tertulis. Tapi waktu itu opini saya sudah tersebar, ya. Pertanyaannya, kalau mau memberikan pernyataan tertulis, pertama ditanya dulu, ini pernyataan tertulis mengakui de jure atau menerima de facto. Kalau menerima de facto, tolak. Kalau penerimaan de jure, bukan Presiden Republik Indonesia yang harus ke Belanda. Perdana Menteri Belanda yang harus datang ke Indonesia menyerahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami mengakui de jure, silakan Anda datang sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu baru pantas, Pak. Kalau itu baru pantas. Itu yang istilahnya saya pikir itu political appropriateness. Ya, masalah layak atau kelayakan, tidak. Iya, secara politik. Ya, memang nggak ada ditulis Undang-Undang Dasar. Betul, kan? Tidak. Tapi ya by convention itu mestinya Etika diplomatik. Etika diplomatik. Dua negara yang berhubungan diplomatik harus saling mengakui kedaulatan negara masing-masing. Nah, ini khusus ya, kita sudah pernah bahas mengenai masalah pengakuan. Ya, jadi tadi Kang Iwan menanyakan mengenai mendukung gerakan separatis. Nah, makanya saya katakan harus dipisahkan. Ya, karena ini masalah yang jauh berbeda. Ya, mendukung gerakan separatis tidak resmi, tidak dari pemerintah Belanda, ya, tetapi secara tidak resmi dengan memberikan fasilitasi, menyediakan fasilitas segala macam, ya, itu ya kalau kita katakan, apakah kalau dinamakan itu negara sahabat, apakah pantas satu negara sahabat, ya, membiarkan gerakan separatis dari negara sahabat tersebut, ya, berkeliaran di negaranya. Seperti terjadi di Belanda kan sampai hari ini. Betul. Ya. Apakah ada gerakan separatis dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia? Tidak ada sama sekali. Tidak ada kan? Ya, kan juga banyak ya gerakan-gerakan separatis ya, beroperasi. Nah, kok bisa dari Indonesia bisa sampai buka kantor di Amerika, di Inggris, di Australia, di Belanda dan sebagainya. Ternyata Karena ya negara-negara Abdakom tadi ya pada dasarnya ya. Gerakan separatis tadi ini punya kantor-kantor di Belanda, Amerika, Inggris dan Australia. Ya. Ternyata mereka asal mulanya adalah negara-negara yang tergabung dalam Abdakom. Ya. Joint Command dulu. Joint Command. Ya. Tadi kita sudah bahas juga mengenai Unrepresented Nations and People Organization (UNPU). Ya, yang didirikan di Belanda tanggal 9 Februari tahun 1991. Yang terbaru itu justru Pak ya, yang katakan itu semacam wadah untuk menampung aspirasi mereka yang mau memisahkan diri lagi gitu. Ya, gerakan separatis dari seluruh dunia. Nah, ini Pak yang justru kan menurut saya itu Kang yang paling relevan untuk katakan disoroti justru ini unprecedented unrepresented Nations and People's Organizations UNPO. Ya. Dan di Belanda lagi Kang. Iya. Dan ini relatif baru kan Pak, baru berapa puluh tahun saja pembentukannya ini. Tepatnya 91. Tahun 91. Dan di sana pastilah termasuk ada RMS, ada OPM juga. Ya. Bahkan mungkin GAM saat itu sebelum GAM dikatakan selesai urusan dengan Aceh. Ya, termasuk Timur-Timur. Mungkin. Ya, jadi begini. Ya. Istimewanya organisasi ini diumumkan berdirinya tanggal 11 Februari tahun 1991 di Belanda. Saya membaca pertama dari media, kemudian mendapat info lebih lanjut dari sepupu saya yang sudah puluhan tahun tinggal di Amsterdam. Ada beberapa kerabat saya tinggal di Belanda. Jadi diinformasikan bahwa yang sudah menjadi anggota ketika diumumkan tanggal 11 Februari tahun 91 itu adalah RMS,
OPM, dan GAM. Timor Leste menyusul 2 tahun kemudian. Dan terbukti kan? Ya. Nah, jadi lihat di sini kaitannya, Perang Dingin berakhir pertengahan tahun 1991. Ya. Sebelumnya Jerman Timur sudah resmi dibubarkan dan bergabung ke Jerman Barat. Begitu juga negara-negara yang dulu di bawah Uni Soviet, ya, dari Pakta Warsawa, ya, satu persatu sudah berganti rejim. Rejim komunisnya digulingkan. Uni Soviet sendiri resmi dibubarkan kalau tidak salah bulan November atau Desember tahun 91. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita sekarang mengingat-ingat sejarah, mungkin Kang Karna, Kang Iwan masih ingat peristiwa tanggal, kalau nggak salah 11 November tahun 1991. Santa Cruz. Insiden Santa Cruz. Di Kota Dili. Kota Dili, Timor Leste. Timur. Ya. Di mana sekitar 200 penduduk tim-tim tewas, ya, tertembak katanya. Tertembak ABRI. Waktu itu masih ABRI, ya. Kan. Nah, sekarang kita lihat, segera setelah itu, negara-negara NATO, terutama Amerika Serikat, ya, melakukan embargo senjata kepada Republik Indonesia. Ya, saya ingat tuh Pak. Ya kan? Nah, selama Perang Dingin, mungkin 99,9% persenjataan alutsista TNI itu kan dari blok NATO. Ya. Akibatnya apa? Kanibalisme. Persenjataan. Karena tidak ada suplai senjata baru, alutsista baru lagi dari negara-negara itu ya. Betul. Dan embargo itu baru resmi dicabut zaman SBY presiden. Betul. Tahun 2005. Ya. Ya, dia presiden tahun 2004, 2005 resmi dicabut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, kaitannya, dan kita sekarang tahu bahwa hal-hal seperti itu, ya, Perang Dunia pun bisa direkayasa. Perang Dunia Pertama, Pangeran Franz Ferdinand dari Austria ditembak di Sarajevo, ya, walaupun sudah api dalam sekam, itu hanya pemicu. Ya, begitu juga perang Asia Pasifik. Ya, Jepang dipepet, dipaksa untuk dia, ya, mulai menembak. Kan persoalannya siapa yang mulai menembak? Persis. Ya, dipaksa, dipepet, tapi itu panjang ceritanya. Oke, tapi artinya perang internasional pun bisa direkayasa. Dan sebenarnya sudah terbukti peristiwa Santa Cruz itu rekayasa dari sekutu. Sebenarnya tujuannya dari awal itu sudah tahun 89 mereka sudah mulai membersihkan orang-orang yang dulu atau negara-negara yang menjadi suruhan untuk melakukan kerja-kerja kotor mereka. Oke, dari sisi NATO ini Pak ya? Dari sisi NATO. Misalnya Manuel Noriega di Panama. Jenderal Manuel Noriega yang jadi dulu lama menjadi orangnya Amerika, katanya boneka Amerika, akhirnya Amerika juga yang dihabisin Amerika sendiri. Ya. Reagan kirim berapa puluh ribu tentara hanya untuk menangkap satu orang. Kemudian Marcos digulingkan. Marcos pemimpin Filipina. Telepon, ya udah kamu mundur aja kan, ditampung di Hawaii. Nah, jadi sebenarnya Presiden Soeharto waktu itu juga tahun 91 sudah diminta untuk mengundurkan diri. Oh iya, betul. Terang-terangan tuh salah satu pejabat tinggi Amerika. Tetangga, terutama kaki tangannya di Indonesia kan. Nah, coba sekarang teliti lagi, ya, di masa Orde Baru betapa kuatnya peran CSIS di zaman Orde Baru. Itu fakta itu, dari Pak, mulai fakta. tahun 71 sejak CSIS didirikan, dan mulai renggang tahun 91. Iya. Ada mereka apa? begitu dibentuk tahun 1971 dengan banyak katakanlah kaitan dengan katakan waktu itu perwira tinggi Indonesia saat itu, CSIS, kemudian kan begitu mesra dengan penguasa. Hanya sampai tahun 1991, 20 tahun. Lalu setelah itu mereka mulai renggang dengan Soeharto.
mulai 1991. Dan demonstratif tahun 95 ketika di Tapos, Iya. Presiden Soeharto mengumpulkan para konglomerat itu, Iya. meminta 2,5% untuk CSR. Mereka menolak Ditolak kan? oleh para konglomerat saat itu. Betul kan? Dan Demonstrasi. CIS ada di belakang ini dong, Pak. Ya, siapa Maksud- lagi? Ya, ini kan CSIS itu di belakang para konglomerat. Coba Itu- lihat orang-orang itu semua. Itu tesis Pak Batara itu. Saya pikir begini, Pengetahuan Pak Iwan. umum ini, Pak. kalangan atas tahu lah Tahu itu persis. semua, Ya, tahu. ya. Ya, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, ini Dan sampai hari ini Pak, CSAS itu masih ada loh, Pak. masih kuat. Masih ada dan kuat kan? Masih kuat. Ya, lihat zaman SBY Iya. salah satu direktur CSIS itu Mari Elka Pangestu kan menteri terus. Sebentar Pak Batara. Sampai sini pertanyaan saya adalah, apa korelasi antara CSIS katakan dengan jaringan mereka, Pak, dengan desain atau planning Amerika untuk mulai melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Noriega, terhadap Marcos, sudah mereka rancang untuk Soeharto barangkali. Sudah lama, dari tahun 70-an pun sudah dirancang untuk menggulingkan. Berarti pada tahun 90 itu atau 1991 CSIS pun tahu bahwa kemungkinan Soeharto adalah berikut, the next. Kalau baca ini Menurut Pak bukan Batara bagaimana? penulisan dari tahun awal 2000-an kan Iya. sudah diungkap, Iya. ya. Jadi yang menggulingkan Soeharto itu yang menonjol utamakan Bill Clinton, Persis, itu pada masa pemerintahan Bill Clinton. ya kan? NDI, National Democratic Institute, Iya. yang merancang Undang-Undang Dasar baru untuk Indonesia yang disahkan tahun 2002. Itu kan rancangan semua mereka, ya. Nah, kemudian Bill Clinton kan punya sahabat-sahabat di Indonesia. Coba siapa? Nah, Pasti tahu. salah satunya tuh ada tuh apa namanya konglomerat ya. Ya artinya yang Ada mendukung. tuh, saya lupa namanya tuh. Iya, Ada itu. saya pura-pura lupa. Saya pura-pura lupa namanya. Yang mendukung mendanai pencalonan Bill Clinton, Iya. baik menjadi gubernur Iya. segala di Arkansas, kemudian jadi presiden periode pertama dan Itu kedua. salah satu konglomerat Indonesia sampai hari ini, Pak. Iya, jadi keluarganya ada ya. kan, ya, itu contohnya. Nah, itulah yang berperan. Jadi kalau dibilang adalah orang-orang yang dibesarkan Soeharto, itu salah, terbalik. Ya, kita tahu zaman itu Alibaba, Iya. si Ali yang dimajukan, Baba di belakang. Baba yang di belakang. Jadi yang di depan-depan itu si Ali, yang dikontrol oleh. Jadi si Ali Baba. ini adalah simbol yang pribumi kan gitu, Pak, ya, bahasanya itulah asli. si Ali lah. Baba ini yang Belakang. Nah, Baba kalau dulu si Baba di belakang, sekarang dulu. di depan. Oke, saya ulangi, Pak. Pada sampai masa Soeharto, Ali di depan, Baba masih di belakang. Hari ini setelah reformasi, Baba berani tampil di depan, begitu, Pak, ya? Hebat. Coba sekarang, Apa masih sama juga? Baba udah di depan. Oh, sudah berani di depan sekarang. Enggak. coba sekarang begini saja, ya. Kita kutip saja pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara. Ingat tahun yang lalu, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD pernah mengatakan menjelang pilkada, Iya. masih ingat? Beliau mengatakan 82% calon kepala daerah dibiayai oleh cukong. Ini ucapan Mahfud loh, Pak, ya. Ingat kan? Betul kan? Nah, kemudian sekarang ucapan Bambang Susatyo, Ketua MPR RI sekarang. Ketua MPR, pernah diucapkan oleh dia, cari di Google sebelum dia, kalau nggak dihapus pasti ada. Kan dia mengatakan, ya, calon ketua partai politik ditawari 1 triliun. Ada kan? Coba cari di Google, Bambang Susatyo 1 triliun, masih ada. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang Iwan, Kang Karna, kalau calon ketua partai 1 triliun, Seberapa? calon presiden Wani Piro. Ngeri ya. Ngeri. Biaya politik begitu besar, Pak, ya. Ya. Iya. Ya. Lalu, Kan sudah jelas siapa yang punya triliunan. iya. Ya. Ya. Jadi kan ini hanya diungkapkan Betul. oleh pejabat-pejabat tertinggi negara. Iya. Mustahil mereka tidak punya pengetahuan untuk itu. Ya. Kan gitu, Pak. Mereka, Jadi nggak heran kalau Bambang Pacul
ya mengatakan ya Bambang yang di Pacul sini adalah politisi dari PDIP ya. kan waktu debat Iya. mengenai perampasan hak aset itu Iya. kan diminta Prof Mahfud untuk segera undang-undangnya. Iya. Kan Bambang Pacul mengatakan ya usulannya itu jangan di sini, ini Korea-Korea aja kan, Korea-Korea yang ikut perintah dari ketua umum partai. Iya. Oke, itu ketua umum partai. Kita kaitkan dengan ucapan Bambang Susatyo. Siapa yang kontrol ketua umum? Jadi kalau yang dinamakan di Indonesia sekarang oligarki, menurut pendapat saya itu salah. Oh begitu, kenapa Pak? Oligarki itu kekuasaan segelintir yang orang berkuasa. Oh. Tapi belum tentu mereka semua berduit kan? Oke. Mereka pelaksana. Oh, maksud Pak Batara para ketua umum partai tadi itu Termasuk bukan itu saja penguasa, kan? tapi pelaksana tanda kutip. Pelaksana. Karena ada di belakang mereka. Ya, jadi mereka hanya pelaksana, bukan hanya ketua partai kan? Iya. MPR semuanya. Iya. Pokoknya semua lembaga-lembaga negara. Pelaksana. Inilah oligarki dipegang. Oke. Ya. Tapi sekarang siapa yang membiayai oligarki? Kan tadi sudah disebut. Kalau Ada beberapa konglomerat kaitkan. tertentu tadi. Ya. Nah, jadi ada istilah tersendiri untuk ini, Ya. yaitu plutokrasi. Plutokrasi. Itu lebih tepat. Plutokrasi yang berkuasa di satu negara itu adalah orang-orang kaya. Ya. Money rules the world. Money rules. Bagi mereka money rules. Money Mereka lah yang membiayai dan menggerakkan politik kan gitu Ya, Pak. dan yang Termasuk- paling terkenal di Indonesia saat ini adalah yang sering di TV kan, Wanipiro. Ya. It's only a question about how much. Ya. Karena semua kalau kita kaitkan lagi dengan pidato kebudayaan Mokhtar Lubis tahun 1976, ciri-ciri manusia Indonesia antara lain, ya, enggan dan segan bertanggung jawab, munafik, ya, kemudian percaya tahyul artinya tidak rasional kan, ini krisis akal sehat sekarang. Kemudian satu lagi yang terakhir itu, ya, lemah karakter. Semua ada di zamannya sekarang itu Pak. Apa yang Mokhtar tadi Dia katakan? tuliskan tahun 76, Iya. kemudian diterbitkan sebagai buku. Iya. Waktu itu ya, Mokhtar Lubis kita tahu zaman Soekarno ditangkap, masuk zaman penjara. Soeharto juga. Zaman Soeharto juga. Ya, jadi dia wartawan, budayawan, sastrawan, ya, yang kritis segala zaman. Ya. Nah, itu contoh-contoh saja. Jangan pernah melakukan pendekatan kekerasan seperti dari operasi militer. Itu yang paling salah. Karena ini masalah politik internasional. Kalau yang sekarang ini masih menganggap musuhnya itu adalah OPM, itu salah besar. Walaupun dilibas OPM, muncul organisasi yang lain. Selama dalangnya itu tidak dibungkam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.